juga teman-teman media, ada FOE, ada Rakyat Merdeka, ada macam-macam di sini, Prof. Din ya. Kita mulai beberapa menit sebelum itu, sebelum jam 7 ya. Prof. Din nanti hanya 15-20 menit saja. Saya langsung saja, Prof. Din, ini kan Perdana Menteri Israel kan menyuarakan perlunya solusi dua negara dan Israel, Palestina dan Israel. Dalam pandangan kita semua ini perubahan paradigma, perspektif untuk solusi perdamaian. Prof. Din bagaimana? Langsung saja. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pak Rektor, Profesor Didi Rahbini, Pak Dekan, dan Pak Tato dan Mas Khairul Umam. Khairul Umam ya. Juga hadir yang mulia Dubes Yuli Mumpuni, saudara-saudara, khususnya para mahasiswa para Madinah, Universitas kebanggaan kita semua. Nah, tentang two-state solution sebenarnya bukan gagasan baru dan bukan datang dari pihak Israel sejauh yang saya amati, tapi merupakan kesepakatan global lewat PBB resolusi nomor sekian tahun mungkin sudah mulai tahun-tahun 70-an itu mengkristal. Dan sebenarnya ya sudah bisa dilacak sejarahnya sejak awal ya tahun 30-an yang sebenarnya ada pikiran kalau tidak harapan agar dua negara Palestina dan Israel dapat eksis, hidup dalam peaceful coexistence, koeksistensi damai. Walaupun ya yang menjadi persoalan adalah tapal batas. Apa yang diwariskan oleh the British Authority yang banyak menimbulkan masalah di dunia Islam, terutama di kawasan yang pernah dijajah, dikuasai oleh Inggris, baik di Timur Tengah, termasuk juga di Asia Tenggara, seperti antara Indonesia, Malaysia. Tapal batas yang ditinggalkan itu menimbulkan bom waktu, adanya kontroversi. Agak terakhir Kuwait dan Irak yang membawa perang. Nah, begitu pula terhadap kawasan yang disebut Palestina dan Israel kemudian berkembang menjadi negara tersendiri di situ. Tidak terlepas dari tapal batas. Maka kembali to state solution adalah pikiran, harapan, dan usulan yang realistik. Saya membacanya, ya, pertama munculnya pikiran semacam itu atau usulan semacam itu, solusi semacam itu, ya, karena sudah lelah ya, menyelesaikan masalah konflik Israel-Palestina ini, baik lewat jalur perang ya, yang juga tidak saya kira menguntungkan siapa-siapa, ya. Walaupun lebih banyak kerugian di pihak Arab, ya, pihak Palestina, tapi juga realistik ya, yang berdasarkan keinginan agar selesai konflik ini. Karena konflik Israel-Palestina ini membawa dampak sistemik terhadap kehidupan global. Antara lain terjadinya ya satu reaksi yang keras, ya, radikal, fundamentalis, bahkan ekstremis dari kalangan umat Islam tertentu, ya, baik dari para pengungsi Palestina atau maupun kelompok umat Islam yang bersimpati dengan persoalan Palestina ini, khususnya Indonesia. Ya. Ada 20-an itu ya, apa disebut dengan organisasi solidaritas Palestina di dunia ini. Sebagian yang dipimpin oleh warga Palestina yang berdiaspora ke banyak tempat di dunia. Ketuanya kalau nggak salah bermukim di Maroko ya, dan pernah datang ke Indonesia. Di Indonesia pun ya kita juga memiliki ya beberapa organisasi solidaritas
Dulu Pak Rektor MUI memprakarsai berdirinya KISPA, Komite Indonesia Mohon Solidaritas Palestina. Agak tahun-tahun 2000-an. Ya, mohon maaf soal waktu saya banyak tidak ingat. Yang kebetulan saya ketuanya. Kemudian ya, karena KISPA dibawa ke kepentingan partai politik tertentu, ya waktu itu kita jalin juga MOU dengan organisasi yang dipimpin Allahyarham baru wafat kemarin ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, dengan apa yang disebut Al-Quds Foundation, sekarang berubah jadi Al-Quds Organization. Kemudian terakhir ya, kita susul kawan baik kita Dr. Rizal Sukma ya. CDCC memprakarsai berdirinya dalam bahasa Inggris Indonesia Palestine Friendship Initiative. Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina yang saya pimpin sampai sekarang. Bersifat lintas agama, karena kawan-kawan Kristiani ingin ikut terlibat. Ini bukan persoalan umat Islam saja, tapi persoalan umat Kristiani. Kembali untuk tidak ke sana ya. Jadi two state solution ini juga di-endorse oleh OKI, oleh Organization of Islamic, waktu itu Conference, sekarang sudah berubah, Organization of Islamic Cooperation, organisasi kerjasama Islam, ya. Sehingga menjadi komitmen dari banyak negara anggota OKI, ya. Tak terkecuali Indonesia. Nanti Dubes Yuli mungkin bisa memberikan konfirmasi yang saya pahami, ya. Kemlu Indonesia yang disuarakan oleh Kemlu kita itu adalah solusi pikiran two state solution ya, sudah lama sekali ya. Pertama era Menlu Hasan Wirayuda, dan ini yang menjadi sikap OKI ya. Walaupun ya kita amati beberapa negara anggota OKI lebih maju di dalam menerapkan prinsip two state solution ya, di-endorse oleh PBB juga ya. Sehingga mereka membuka hubungan diplomatik. Sebelumnya Jordan sudah duluan ya, karena berada di pintu gerbang ya, dengan Israel dan juga Mesir, pertama sejak Camp David, dan terakhir ya yang banyak menimbulkan pro kontra Uni Emirat Arab. Bahkan patut diduga, diyakini tahun ini ya, seharusnya 2022 masih ada 3 bulan lagi ya, Saudi Arabia ya, juga akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Gitu. Negara-negara lain ya sebenarnya hubungan dagang sudah berjalan lama. Tidak banyak orang tahu Indonesia langsung tidak langsung membuka hubungan dagang dengan Israel. Kedutaan besar Israel di Singapura ya, sering diperlakukan sebagai apa Mbak Yuli, seperti Taiwan itu. Kantor dagang lah gitu ya. Ya, tapi di sana berfungsi sebagai embassy. Saya pernah bertemu dengan di forum ya dengan duta besar Israel yang mengkritik saya, mempertanyakan kenapa di Indonesia banyak orang membenci Israel gitu. Artinya ada dubes di sana. Nah, kembali to state solution. Jadi sudah merupakan kesepakatan internasional ya, dan juga oleh kedua belah pihak di sisi Palestina, kedua belah pihak Israel maupun Palestina, walaupun di pihak Palestina ada perbedaan pendapat antara Fatah dan Hamas. Fatah sejak PLO dulu menginginkan sebuah penyelesaian secara diplomatik, namun Hamas sangat-sangat skeptis terhadap penyelesaian secara diplomatik yang panjang, maka mereka ingin perang. Itu yang sekarang saya kira tidak selesai gitu ya. Dan kemudian dunia Islam juga terbelah. Ada yang pro ke Fatah ya, dan ada juga yang pro ke Hamas. Indonesia coba dipantau ya. Ada fundraising, penghimpunan dana itu ada yang langsung dikirim ke Hamas. Tapi ada yang harus lewat bukan Fatah, tapi organisasi PBB, UNRWA ya.
United Nations Relief Work Service for Palestine. Ya, itu juga ada. Muhammadiyah berapa kali menggalang dana, ya, itu mengirim ke Palestina lewat UNRWA. Organisasi yang saya pimpin tadi, Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina, ada 3 kali fundraising, pernah semalam di Hotel Arya Duta itu 2 miliar, 2.000 US dollar, atas saran Kemlu dan atas saran Kedutaan Besar, istilahnya apa, Embassy of the State of Palestine di Jakarta, kita kirim ke Palestina lewat UNRWA. Kemudian kali kedua hanya 400 juta, dan juga kali ketiga didukung oleh Lazis Muhammadiyah, kalau nggak salah sampai 2.000 US dollar juga. Nah, saudara-saudara, untuk tidak panjang, apa masalah mengapa usul gagasan yang saya kira saya pribadi menyetujuinya belum menjadi kenyataan, lebih karena hal-hal yang perlu disepakati menyangkut tapal batas itu tidak bisa dipenuhi oleh Israel. Nah, Palestina dengan dukungan negara-negara Arab menginginkan itu kembali ke batas sebelum perang 1967, tapi Israel tidak mau gitu. Dan ya, apa yang dihasilkan oleh perang itu, dataran tinggi Golan dapat diambil kembali oleh Syria, kemudian Sinai oleh Mesir gitu. Sehingga pernah muncul opsi ketiga, bukan two state, three state solution. Nah, ada kawasan-kawasan tertentu dikuasai oleh Syria, oleh Jordan, dan oleh Mesir ya. Tapi saya kira negara Arab tetap two state solution, termasuk Palestina garis moderat ya, terutama yang berkuasa di Ramallah sana. Masalahnya adalah Israel tidak bisa memenuhi, bahkan ada tendensi ya semakin merebut kawasan yang seharusnya hak Palestina, terutama dengan membangun pemukiman baru di West Bank ya, di tepi barat. Jadi West Bank Settlement ya. Itu pernah di awal itu ya, begitu ada resolusi PBB, Netanyahu langsung mengumumkan 3.000 unit rumah akan dibangun di West Bank ya. Dan kemarin yang kedua ya soal ibu kota ya, yaitu yang tidak bisa disepakati ya, Yerusalem ya. Dalam two state solution ada ide ya Yerusalem Timur diserahkan ke Palestina karena memang pemukiman dari rakyat Palestina, orang-orang warga negara Palestina, dan yang bagian lainnya kepada Israel gitu. Tapi ya syarat-syarat ini belum tercapai ya. Israel semakin agresif maju ya, termasuk menguasai Yerusalem, dan bahkan Knesset memutuskan untuk menjadi ibu kota Israel, Yerusalem, dan didukung oleh Amerika era Donald Trump. Bahkan ya mungkin sudah belum selesai itu. Kedutaan besar Amerika Serikat sudah berada di Yerusalem. Ini menjadi menjadi kendala ya dari perwujudan two state solution. Pemukiman di tepi barat West Bank juga ya masih tidak mundur, dan ditimpa oleh kebijakan-kebijakan global ya. Seperti Donald Trump ya, mengusulkan dulu kemarin the deal of the century. The deal of the century itu saya kira betul-betul akan merugikan kelompok Palestina. Dan ini kemudian ya, didorong oleh sikap negara-negara Islam, negara-negara Arab, ya, khususnya yang mulai ya, secara sistematis mengakui Israel secara sepihak seperti ini. Ini persoalan lain ya. Ini terkait dengan dinamika geopolitik, geoekonomi di kawasan Teluk dan di kawasan dunia Arab pada khususnya. Apalagi kalau Saudi Arabia dengan rejim baru yang punya wawasan lain,
dan sikap terhadap Barat, dan ini juga ya Pak, menimbulkan reaksi ya, baik di tingkat the people maupun juga rejim yang berkuasa atau anggota rejim yang berkuasa juga terbelah ya. Terutama ini sedikit saya kaitkan, nanti mungkin bisa dianalisis lebih lanjut ya, dengan dinamika geopolitik global, geoekonomi global, the shift of the world gravity center, ya, pusat gravitas ekonomi dunia yang bergeser dari Atlantik ke Pasifik dengan the emergence of East Asia and the rise of China yang sekarang kita saksikan, dan apalagi China ya sudah akan masuk ke Afghanistan, sangat menarik. Amerika hengkang, China akan masuk, dan China ya, RRT maksud saya sudah berhasil membangun bisnis koridor dengan banyak negara Islam, ya, khususnya yang paling signifikan itu dengan Pakistan. Saya kira nanti jalur-jalur transportasi akan segera terbuka, apalagi ada Afghanistan tadi itu, termasuk dengan Saudi Arabia. Ini akan mempengaruhi. Nah, ini juga sangat tergantung ya perkembangan ini dengan sikap politik dari the Washington administration, terutama jika partai Republik ya, yang berkuasa ya, akan berbeda dengan Partai Demokrat. Sekarang Joe Biden dari Partai Demokrat ya, seperti Obama ya, yang punya kecenderungan berdialog dengan dunia Islam, termasuk untuk menyelesaikan masalah Israel-Palestina ini secara peaceful. Ya, walaupun ya sebenarnya sangat tergantung Amerika, tapi Amerika tergantung lobby Yahudi. Nah terakhir Pak Rektor, ya, ada dimensi sebenarnya tidak G2G relationship, government to government relationship. Ini perlu P2P relationship yang yang harus juga dipertimbangkan. Nah sebenarnya interfaith dialogue atau jadi batuk saya. Minum dulu. Yang ini di bawah nih minumnya nih. Bisa kurangi volumenya dikit. Jadi di lantai atas. Apa ya? Itu kontak-kontak antara ya kita tokoh-tokoh Islam dengan Yahudi ya, itu cukup intens ya, untuk bisa mendorong. Ada dua organisasi Yahudi internasional yang powerful and influential. Pertama namanya World Jewish Congress, WGC, ya, berpusat di Brussels di Jerman. Itu banyak orang-orang kaya Yahudi berada di situ. Ketuanya itu yang punya parfum itu, Pak Rektor, Estée Lauder. Yeah. Termasuk anaknya yang punya Hermes. Yeah. Saya pernah diundang itu ke Budapest untuk General Assembly, 3.000 orang untuk mewakili Islam berbicara tentang religious freedom. Mereka powerful. Sekjennya pernah kita undang ke Jakarta. Yang juga powerful kedua ya, atau mungkin yang pertama itu American Jewish Committee, AGC, ya, berpusat di Washington DC, juga New York, ya, yang sering mengundang orang-orang Indonesia ke Tel Aviv sana. Saya tahu yang maksudnya seorang dirjen Asia Pasifik Kemlu Israel di Jerusalem, ya, seorang perempuan, ya, Ruth Kahanov, pernah jadi dubes Israel di Tokyo, untuk segera seakhiri biar tidak panjang waktunya. Sebenarnya kita bisa berdialog. Ya. Saya pribadi ya sering engage dengan mereka dan saya katakan, ayo, I support two-state solution based on peace and justice. Ya, nah itu yang belum mereka terima itu. Two-state solution yes, tapi based on peace and justice nanti dulu gitu. Nah ini saya kira kita tidak harus kehilangan asa ya. Waktu Jokowi sebagai calon presiden 2014 dalam kampanye televisi ya, mungkin pernah diikuti, ada jejak digital ya. Nanti kita akan membuka perwakilan di Palestina. Wah, hebat sekali itu Jokowi. Saya tersentak gitu.
Saya tanya kawan kita, Pak Didi, Ya. Rizal Sukma kan yang berada di tim Jokowi, Anda mengusulkan itu? Bukan. Gitu. Sejam sebelum dialog, Jokowi dipanggil oleh Ibu Mega. Dan pesannya itu, Bung Karno sahabat baik Yasir Arafat. Maka nyatakan pembelaan terhadap Palestina. Nah, mungkin pemahaman Jokowi ya akhirnya terlalu straightforward. Kita akan buka. Tapi ternyata tidak mudah membuka perwakilan Indonesia di Ramallah. Ibu Retno Menlu datang ke PP Muhammadiyah menemui saya. Dia panggil saya, Mas Din, kita akan mengangkat konsul kehormatan Indonesia di Palestina. Oh, saya langsung tidak bisa begitu, Bu Menlu. Itu janji politik dari calon presiden Jokowi. Ya, ini the most possible. Kalau bisa diusahakan masih mungkin itu. Dubes kita di Vatikan menghubungi saya waktu saya ke Vatikan bertemu. Sebenarnya ada pesan dari Dubes Israel di Vatikan pada Indonesia, kalau mau Indonesia buka itu, ya harus ada komunikasi dengan Israel, dengan Amerika, dengan ya tentu pihak Palestina, dan beberapa tawarannya itu ya Indonesia membuka 2 embassy sekaligus, satu di Ramallah, satu di Tel Aviv. Oke. Yang kedua ya Indonesia juga hanya satu pilihan itu. Dan yang kedua ya mengusulkan untuk pembagian ibu kota Yerusalem tadi itu. Tapi ya sudah terjadi dan Menlu Indonesia berangkat ke Ramallah ditolak oleh Israel untuk nyebrang di Jordan River itu yang dikuasai oleh Israel. Nah inilah ya khususnya kepada adik-adik mahasiswa. Saya juga pengajar di FISIP ya, UI Negeri, maksud saya di jurusan HI, dan kita concern dengan masalah ini, termasuk kawan-kawan adik-adik di HI FISIP BINUS ya, pernah mengadakan acara semacam ini ya. Saya kira ya, kita perlu kaji, dan yang kedua perlu memberikan sosialisasi kepada rakyat Indonesia, karena sebagian besar ya, kalau tidak sebagian dari umat Islam khususnya masih berada pada paradigma Ahmadinejad, walaupun mereka bukan Syiah. Apa paradigma Ahmadinejad? Tidak ada tempat bagi Israel dalam peta global, hanya one state Palestine. Nah, sekarang kita two state Palestine. Saya khawatir ya ini kadaluarsa dengan perkembangan global. Akhirnya negara-negara Islam berlomba-lomba, mungkin karena interest ekonomi, kemudian mengakui Israel. Saya kira saudara-saudara kita di Palestina akan gigit jari, apalagi mereka jutaan berada di pengungsi di Jordan, di Lebanon. Muhammadiyah membuka 2 sekolah di Lebanon itu untuk anak-anak pengungsi Palestina. Saya kira ini mungkin satu pertanyaan saja Pak Rektor. Baik. Teman-teman mahasiswa, ada juga jurnalis di sini dan dosen. Prof Din, ini kita langsung baru rektor jadi moderator ya? Kita ya. Ya, kita kehilangan Prof Saiful, sahabat baik ya, mantan Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Kita akan ya semacam berdoa setelah ini ya. Prof Din terbatas waktunya. Mohon ada mahasiswa, jurnalis nggak usah ya, karena sudah sering dengan Prof Din ya. Ada mahasiswa nggak? Jurnalis yang ada datang. Ada banyak di sini ya. Rakyat Merdeka, kemudian FOE dan teman-teman lain ya. Monggo silahkan, ada nggak dari mahasiswa yang ingin angkat tangan? Tidak ada ya. Kadang-kadang Prof Din ini mahasiswa ini sambil kuliah atau istirahat karena kita ada kelas sore, kelas malam. Iya, sebenarnya saya ingin sekali datang ke kampus Paramadina. Ya, mesti datang, harus datang. Kita undang nanti. Ya, Prof Din kita undang sambil makan dengan Ibu Dubes ya, Ibu Dubes Yuli ya. Prof Din, saya kira cukup ya, penjelasannya sangat lengkap. Saya sangat banyak. Saya mohon maaf tercecer aja, sistematis. Ya, okay. Ya, mungkin ya agenda the way forward itu ya, ini tidak mudah.
Kita harus dorong pemerintah Indonesia untuk lewat forum OKI khususnya ya untuk mendesakkan two state solution itu. Ya, ini saya lihat Indonesia sangat-sangat committed ya, dengan two state solution. Nah, suaranya harus lebih keras. Nah, sekarang ini sebenarnya sedang ada GA ya. UNGA, United Nations General Assembly, Bu Menlu sana. Kemarin saya kontak via WA untuk urusan lain. Itu Pak Rektor tuh ada 2 tuh mungkin singkat. Ya, coba sedikit ya Pak Prof Din ya. Ini ada mahasiswa pasca sarjana Wim Fauzi. Silakan 1 menit 2 menit saja. Silakan. Wajahnya. PSGD itu apa? Paramadina Graduate School of Diplomacy. Paramadina Graduate School of Diplomacy. Silakan Saudara Wim ya. Ya Pak. Udah dengarkan suara saya. Langsung aja pertanyaan. Dari sedikit pernyataan Pak Din tadi, solusi two state itu semestinya kan menempatkan Palestina dan Israel di dalam posisi setara. Tapi dalam kasus penempatan kontrol Indonesia saja, Palestina dianggap tidak hanya ikut serta, harus ngomong ke Amerika, harus ngomong ke Israel. Jadi bagaimana bicara tentang sebuah posisi setara antar 2 negara, sementara perilaku yang terjadi itu tidak menunjukkan kesetaraan, bahwa yang jadi kesannya yang berhak mengatur apapun itu ada di tangan Israel, sementara Palestina cukup terima saja apa yang dimaui oleh Israel. Itu aja Pak, terima kasih. Rivaldi 1 menit. Itulah problem utama yang kita hadapi sekarang itu yang disebut global injustice dan double standard ganda oleh the major powers, Amerika khususnya dan juga Barat, beberapa negara Barat, karena standar ganda dan global injustice ya, sehingga persoalan ini menjadi sangat sepihak. Dialog yang benar itu dialog yang equal antara kedua belah pihak. Nah, yang saya katakan terakhir tadi itu adalah upaya untuk mengimbangi ya, global injustice dan double standard tadi, standar ganda ya. Perlu ada koalisi negara-negara Islam cinta damai, peace and justice countries. Indonesia bisa ngambil peran, mungkin ngajak ke Turki, walaupun ya pasti juga ada rivalitas itu. Dulu Presiden SBY ingin menjadi world leader di dunia Islam ya, Erdogan nggak mau juga. Oke, Indonesia mungkin jangan gaya diplomasinya, Turki, Pakistan, jika juga berkenan Iran, jangan ada mungkin catatan keadaan negeri, dan mungkin mengambil satu negara Arab, tentu ya di luar Mesir, Jordan itu, yang agak mungkin itu Maroko. Kalau ada bilik lain dari beberapa negara Islam yang besar dan kuat ini, ya, kemudian bisa berdialog ke dalam dunia Islam dan keluar, terutama dengan Amerika. Sekarang ada momentum dengan yang saya katakan tadi ya, pergeseran geopolitik ya, Amerika decline, Barat juga dalam proses decline, gitu. Maka saya termasuk yang optimis. Tapi juga harus ada ya tekanan-tekanan pada pihak-pihak yang anti damai. Tapi kan sering kan diganggu oleh rudal Israel ke Gaza, kemudian berbalas pantun dari rudal, dan sehingga terjadi krisis. Ini yang kelihatannya dicicil. Nah, yang paling penting lagi adalah meyakinkan lobby-lobby Yahudi, dan itu adalah dunia usaha. Ya, yang walaupun mereka itu hanya 23 juta ya total orang Yahudi, tapi sangat powerful di Amerika dan di Barat. Jadi ada perlu istilahnya kombinasi ya, diplomasi yang sangat kuat, dan mungkin ya kalangan tokoh Islam, organisasi Islam bisa dengan tokoh-tokoh Yahudi. Nah, bulan lalu ada itu Prof. Didi, tokoh Yahudi dari Yerusalem, kan baik saya ya. Kami makan berdua di Grand Hyatt itu. Dan saya tetap juga tentang two state solution, walaupun dia punya pikirannya sendiri. Ya, acara kita di Solo dari Yahudi datang. Acara kita di Solo nanti. Acara kita di Solo nggak datang.
Ada dengan pertimbangan tertentu supaya jangan ada sensitivitas. Tapi Iya, kalau di Bali saya yakin datang itu. iya, baik. Karena itu acara PBNU ya, R20 itu. Baik. Baik, Prof. Din Samsudin, saya nanti Rivaldi kita diskusi lebih lanjut ya. Ada Ibu Dubes juga di sini. Saya kira Prof. Din, cukup. Terima kasih sekali. Terima kasih teman-teman dari mahasiswa dan dosen. Berterima kasih kepada Prof. Din ya. Saya jadi moderator. Selamat para Badina. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saudara sekalian ya, pembahasan Prof. Din itu saya juga banyak pertanyaan. Ya, Ibu Dubes Yuli, nanti kita membahas ya. Kalau boleh sedikit ya, Mas Umam ya, penjelasan Prof. Din itu lengkap ya. Di awal itu menyebutkan solusi dua negara ini bukan hal yang baru. Sudah puluhan tahun yang lalu. Demikian ya, Bu Dubes ya. Tapi kan ini satu ide yang dilemparkan oleh Perdana Menteri baru yang berbeda dengan Netanyahu. Itu kan masalahnya. Ya enggak? Dan ketika ini ada disampaikan, Netanyahu-nya marah ya. Ini kan berarti satu jalan untuk bisa maju kepada step berikutnya. Nah, Prof. Din tadi menyatakan bahwa masalahnya adalah wilayah-wilayah ya. Batas-batas. Ya, kita tidak bisa dalam satu diplomasi yang panjang ya, dalam perkara yang sudah tahun 50 48 sampai sekarang nggak selesai, kita sepakati dulu yang sudah sepakat. Ya, misalnya Palestina mendapat bagian kecil di sudut, itu diambil dulu sebagai satu bagian dari negara. Nanti wilayah yang belum selesai, ya selesaikan pada tahap berikutnya. Ya. Dan saya berkeyakinan apartheid sistem seperti ini nggak akan bertahan selamanya. Ya, emang rintangannya banyak sekali ya. Itu kira-kira yang disampaikan Prof. Din, bagus sekali dan lengkap ya. Ini dicatat, nanti teman-teman jurnalis pasti akan meminta ya dokumen ini ya, rekamannya maupun notulennya ya. Mungkin nanti Bu Dubes sama Mas Umam ya, Dr. Hairul Umam ini pengajar pada Paramadina Graduate School of Diplomacy ya. Monggo Mas Umam, ya 10 menit, 15 menit. Ya. Silakan. Baik Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya beef-nya sudah selesai. Karena sudah ya. gongnya Pak Din. Jadi kita ini hanya ngangsu kawruh atas apa yang disampaikan oleh Pak Din. Saya ingin meng-highlight beberapa hal. Yang pertama, betul bahwa dalam perspektif neorealis, apa yang terjadi dalam konteks relasi Israel dan Palestina, Israel sedemikian kuat itu tidak lepas dari dukungan sistem internasional yang begitu kokoh. Saya mohon izin Pak Rektor, saya kebetulan itu ada koleksi buku yang diterbitkan oleh Yale University, cukup tebal ini, pada tahun 1947, terbitnya tahun 1947, sekitar 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Ini adalah catatan sangat detail dari Amerika Serikat terkait dengan proses pendirian Israel di Timur Tengah. Yang sebenarnya ini juga bagian dari mega project Barat pasca hancurnya Ottoman Empire sebagai sentrum dari kekuatan Islam di dunia pada fase pasca Perang Dunia Pertama. Nah, kemudian terus berlanjut, hampir semua kita tentu memahami proses sejarah itu terus berlanjut, dan tadi kemudian kembali ke topik yaitu two-state solution. Betul, tahun ini, tahun 2002, narasi two-state solution kemarin terakhir tahun 2002 ini, bulan Juli tepatnya, kembali disampaikan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Yerusalem, di hadapan Perdana Menteri Israel Yair Lapid, yang mengagregasi urgensi two-state solution. Problemnya, argumen ini bukan yang baru. Betul tadi kata Pak Rektor, ini adalah argumen yang sudah disampaikan dalam Oslo Accord tahun 1993. Sekarang 2002. Artinya ini sudah 30 tahun yang lalu. Kita berbicara tentang narasi yang sama, 3 dekade, tetapi kita terjebak dalam treadmill effect. Sepertinya kita sudah berlari, tapi sejatinya kita masih berdiri di atas posisi yang sama.
Nah, kenapa hal itu terjadi? Saya menggarisbawahi ada significant fundamental shifting yang cukup serius. Dulu kekuatan Arab begitu solid, sangat solid. Bagaimana konfrontasi Arab terhadap Israel itu kemudian melahirkan kolektivitas yang luar biasa. Hal itu tercermin dalam banyak kesempatan, mulai dari krisis Suez antara Mesir dan Israel waktu itu tahun 1964 sampai 1967, kemudian berlanjut dengan perang Suriah Israel yang hanya berlangsung 6 hari, tetapi korbannya ribuan dari sisi Suriah, dan Israel sendiri hanya 800 orang yang barangkali meninggal. Suriah itu bisa mencapai 2.000 orang jumlah korbannya. Kemudian perang Yom Kippur, yang seharusnya jika waktu itu dilanjutkan, bisa saja Israel hancur di tangan kekuatan Arab. Tetapi karena proses negosiasi yang notabene juga dilakukan melibatkan elemen internal dari orang dalam Presiden Jamal Abdul Nasir, yaitu menantunya sendiri, yaitu Marwan, yang ternyata juga double agent. Dia bekerja untuk intelijen Israel, tapi di sisi yang lain dia adalah bagian dari pengambil kebijakan di lingkaran internal kekuasaan Mesir waktu itu. Tapi karena kemudian dilakukan gencatan senjata, tidak jadi. Kemudian terakhir, terus tahun 1982, 2006 antara Israel dan Lebanon, kemudian terus bergulir hingga saat ini. Waktu itu posisinya sangat clear. No peace, no diplomatic acknowledgement, and no negotiation. Tetapi per hari ini, kita melihat dengan kasat mata bagaimana kemudian terjadi pergeseran yang sangat luar biasa dari perilaku politik luar negeri negara-negara Arab. Dalam konteks ini adalah negara Islam atau negara berbasis umat Islam di Timur Tengah. At least sudah terjadi proses normalisasi hubungan negara-negara Islam atau negara berbasis umat Islam di Timur Tengah dengan Israel, cukup masif. Mulai dari Arab Saudi sendiri tentu, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, Maroko, Sudan, Qatar, dan lain sebagainya. Saudi mungkin tidak begitu vulgar, tetapi kita sudah tahu, ini sudah mafhum nas ya, semua sudah tahu, ya Saudi adalah pihak yang paling sentral di balik proses normalisasi diplomatik itu. Nah, kemudian di saat yang sama, hal itu juga sebenarnya dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Mulai dari tingginya ketergantungan proteksi militer Amerika bagi negara-negara di Timur Tengah. Struktur kekuatan militer negara-negara Timur Tengah itu sangat-sangat jomplang, dan mereka sangat bergantung pada Amerika, bahkan bukan Amerika secara negara, tetapi PMC, Private Military Company, jadi private military company yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Amerika yang mengakomodir para mantan veteran perang dari berbagai wilayah, dari Irak, dari Afghanistan, yang sudah pensiun dari militer Amerika, kemudian dipekerjakan oleh PMC, dan kemudian dipekerjakan di sejumlah negara-negara Middle Eastern countries. Kemudian yang terpenting, ini yang agak unik. Diakui atau tidak, Amerika Serikat, beserta Israel tentunya dalam proses komunikasi selama ini, berhasil mengubah persepsi ancaman di kalangan dunia Arab. Jika dulu yang dilihat adalah Israel sebagai ancaman utama, saat ini bukan lagi Israel yang dianggap sebagai ancaman utama, tetapi Iran. Keyword Iran ini menjadi shifting yang sangat fundamental di dalam melihat persepsi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, termasuk negara-negara yang kemudian mengikuti, termasuk Maroko dan Sudan. Nah, oleh karena itu, impact-nya, Israel lebih leluasa, di sisi lain kemudian Palestina sudah tidak lagi menjadi agenda prioritas bagi kebijakan politik luar negeri negara-negara Islam di Timur Tengah. Nah, inilah yang kemudian mengkonfirmasi sekali lagi tulisan klasik. Saya pegang bukunya, buku ini ditulis oleh Samuel Huntington, The Clash of Civilization, tepatnya di halaman 174. Sejak 30 tahun yang lalu, dia sudah menuliskan bahwa Islam, consciousness without cohesion.
Jadi sebuah kesadaran yang besar, tetapi tidak didasarkan pada kohesi yang kuat di dalam masyarakatnya. Dan itu tergambar betul bagaimana kemudian proses normalisasi hubungan diplomatik itu dilakukan. Kemudian bagaimana Israel lebih leluasa dan Palestina tidak lagi menjadi agenda prioritas kebijakan politik luar negeri mereka. Kembali lagi ke dalam konteks topik yang diajukan oleh Pak Rektor, lalu seberapa efektif two-state solution ini? Tadi sebagian besar sudah disampaikan dengan baik oleh Pak Din, yang ada problem serius di balik isu besar ini, di balik argumen ini. Yang pertama, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah terkait dengan border. Memang per hari ini tidak bisa kemudian dicarikan bagaimana solusi bersama menetapkan border di dalam konteks wilayah teritorial Israel dan wilayah teritorial Palestina. Karena masing-masing memiliki persepsi. Bagi Palestina sendiri, inginnya border itu kembali pada tahun 1967. Dan itu tentu ditentang habis-habisan oleh Israel. Karena pada fase itu, tepi barat itu masih bagian dari Palestina. Tetapi per hari ini, West Bank itu begitu luar biasa, dibangun, dikendalikan, dan di bawah kontrol Israel itu sendiri. Kemudian yang kedua, status Yerusalem. Tadi Pak Din sudah menyampaikan itu, dan sekarang posisi kedutaan Amerika sudah di Yerusalem. Australia sebagai bagian dari aliansi tradisional dari Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua juga ikut menetapkan dan mengakui agar terjadi pergeseran dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kedutaannya juga sudah digeser ke Yerusalem. Problemnya adalah bagi kelompok Palestina tidak akan mau mengakui Yerusalem sebagai ibu kota bagi Israel. Tetapi harapan untuk dibagi dua misalnya, sebagian untuk Palestina, sebagian untuk Israel, itu pun juga tidak memungkinkan. Karena bagi Palestina, bagi Israel, yang diinginkan adalah konsep undivided capital. Dalam konteks ini adalah Yerusalem. Di level itu lagi-lagi terjadi stuck. Kemudian yang ketiga, aspek refugee. Pada fase tahun pasca Perang Dunia Kedua, waktu itu agresi militer dari Israel begitu kuat. Dan impact-nya ada lebih dari 5 juta orang dari Palestina yang keluar dari wilayah teritorial. Salah satu persoalan dari proses two-state solution ini, mereka ingin menuntut kembali ke wilayah, ke kampung halamannya. Dan itu tidak akan diizinkan oleh Israel. Karena kalau misal itu diizinkan, problemnya adalah ini akan berpengaruh terhadap komposisi dominasi mayoritas dan minoritas di dalam konteks penduduk di Israel dan Palestina itu sendiri. Dan itu berimpact langsung kepada aspek security, faktor yang terakhir. Kenapa security ini penting? Karena bagi Palestine, the definition of security adalah the end of military occupation. Problemnya adalah Israel masih belum mau menghentikan agresi militernya. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Ini tentu cukup menarik. Yang pertama, sejak 30 tahun yang lalu, lagi-lagi, Huntington mengatakan problem dari dunia Islam adalah ketidakhadirannya, the absence of Islamic core state, yang menjadi major contributor to the pervasive internal and external conflicts in the global Muslim world. Nah, ini yang kemudian menjadi problem utama. Oleh karena itu tadi cukup menarik kalau misal Pak Din menyebut siapa? Misal Indonesia. Oke, Indonesia. Seberapa powerfulkah kemudian kita di dalam konteks percaturan global? Cukup problematik di situ. Turki, kemudian Saudi Arabia seharusnya. Tetapi semua masing-masing terfragmentasi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya kita mencoba untuk melakukan ini ke dalam konteks multilateralisasi. Oleh karena itu, momentum per hari ini, Pak Rektor, proses G20 itu harusnya oleh pemerintah kita betul-betul dimanfaatkan dengan baik, terutama dengan menggandeng hampir seluruh negara-negara, terutama negara-negara berbasis Islam atau berbasis umat Islam yang berada dalam forum G20 itu. Ada Indonesia, ada Turki, ada Saudi Arabia. Meskipun persepsi mereka dan kepentingannya berbeda-beda, tetapi upaya untuk mengagregasi ini harus clear. At least menyelesaikan 4 problem tadi, terkait dengan border, status Yerusalem,
kemudian nasib dari refugee, dan juga aspek security bagi komunitas Palestina. Nah, kedua, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Din tadi, sangat make sense, yaitu terkait dengan global power shifting, di mana the rise of China harus dimanfaatkan secara signifikan bagi upaya untuk meneguhkan positioning Palestine. Karena kembali dalam konteks sejarah tadi, dari bukunya Yale University ini, jika dulu di backup oleh sistem internasional yang kuat dan sekarang terjadi shifting yang cukup serius, fundamental shifting di dalam konteks sistem internasional, maka ini harus menjadi momentum yang sangat penting. Itulah yang kemudian mungkin dalam konteks bahasa Quran itu disebut kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi kekuatan yang kecil, jadi Tuhan itu bertanya, berdialog dengan Muhammad, bagaimana, sebutkan, bagaimana kemudian kekuatan yang kecil mampu menghancurkan, mengalahkan kekuatan yang lebih besar dengan izin Tuhan. Ya, kita melihat dari segi apapun, diplomatik, militer, ekonomi, Palestina sangat-sangat lemah. Tetapi kalau misal kemudian ini bisa dilakukan, tentu kita bisa mencoba mencari titik solusi dengan memanfaatkan global power shifting ini. Adapun terkait dengan Oki, saya mungkin agak berbeda dengan Pak Din. Bagi saya pribadi, tentu Oki harus terus diupayakan, tetapi ada catatan cukup serius terkait dengan Oki. Bagi sebagian kalangan yang cukup kritis terhadap Oki disebut semacam wujuduhu ka'adamihi. Ada tapi seperti nggak ada. Ini tentu catatan yang cukup serius, tetapi ini catatan yang kritis dan konstruktif. Setidaknya karena bagaimanapun juga aspek soliditas dari Oki sendiri sangat bergantung pada otoritas kekuatan Amerika Serikat sendiri. Diakui atau tidak, positioning Oki yang sangat Saudi-centric tidak membuka ruang dialogis yang cukup equal bagi dunia Islam, negara-negara Islam, apalagi kalau misal tadi Pak Din menyebut Iran. Karena bagaimanapun juga the division terkait dengan ideologis Sunni dan juga Syiah masih sangat-sangat fundamental di sana. Oleh karena itu, ya yang bisa kita lakukan tetap usaha yang terbaik, mendorong langkah-langkah multilateralisme, dan itu bisa kita gunakan untuk memainkan situasi yang lebih strategik, terutama dengan menumpang dari terjadinya pergeseran big economic and political power di dunia ini. Saya pikir demikian, Pak Rektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya, Mas Umam ya, Dr. Khairul Umam ya. Tadi disampaikan bahwa memang perjalanan Timur Tengah itu penuh darah ya, pengkhianatan dan seterusnya. Saya menonton film spy ya, berseri itu, Eli Cohen yang Mossad mata-mata Israel bisa menjadi pimpinan Suriah, hebat kan? Bisa menjadi pengambil keputusan di tengah-tengah musuh ya, di tengah-tengah musuh dia menjadi pemimpin. Ya, dan ini akan panjang sejarah ini ya. Saya ingin minta pandangan dari dua pihak. Pertama, praktisi diplomasi ya, Ibu Yuli ya, dan akademik nanti mungkin Pak Tato atau yang lain ya. Ibu Yuli adalah dubes Spanyol sejak tahun 2013 dan baru beberapa tahun yang lalu menyelesaikan. Mungkin dari perspektif diplomasi, apakah ini kemajuan atau bisa menjadi jalan yang berbeda dari masa Netanyahu, Bu Yuli? Monggo silakan Ibu. Masih mute. Gimana? Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah, silakan. Mohon izin saya ganti device karena laptop saya kenapa bandwidth-nya low. Jadi saya sekarang pakai handphone aja, mudah-mudahan suaranya cukup jelas. Mohon izin Pak Rektor, saya itu mengikuti karena ingin mengikuti uraian Prof. Din dan Pak Khairul Umam, lah kok malah ditodong. Ya, kita share aja ya Prof. Ya, oke. Mohon izin, betul yang disampaikan oleh kedua pembicara tadi, baik Prof. Din maupun Pak Khairul Umam, bahwa two-state solutions itu bisa dibilang ketika itu dijadikan opsi, ya menjadi opsi yang diterima oleh komunitas internasional.
ya. Memang sempat diacak-acak oleh Presiden Amerika yang mengusulkan adanya Abraham Accord yang sesungguhnya itu setback, malah mundur. Tapi kan sekarang ganti Joe Biden yang kembali ke two-state solutions. Ini tadi sudah disinggung oleh Prof. Din. Tadi betul disampaikan juga oleh Prof. Din dan Pak Khairul Umam bahwa masalah Palestina dengan Israel ini bisa dibilang the mother of problem, the mother of the international problem. Zaman dahulu bahkan hampir semua international problem itu selalu ada dikait-kaitkan dengan konflik Palestina-Israel. Ada banyak isu yang terkait dengan Palestina-Israel. Utamanya memang masalah pengakuan negara Palestina sudah dideklarasikan oleh Yasser Arafat di Aljazair. Saya pernah jadi duta besar di Aljazair juga, Prof. Jadi saya merasakan bagaimana negara-negara Islam dan alhamdulillah sampai hari ini Aljazair tidak termasuk yang mau mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Meskipun tetangganya dia si Maroko mau, ya, dan kita tahu bahwa hubungan Aljazair dengan Maroko itu nggak pernah akur, bahkan perbatasannya ditutup. Nah, ketika Maroko didekati oleh Israel, Maroko menerima Israel, tentu saja Aljazair tidak mau dan memang marah sekali dan sangat kecewa. Tapi itulah kehebatan Israel yang tidak bisa diimbangi, ya, diplomasinya tidak bisa diimbangi oleh Palestina. Meskipun ya kita punya Liga Arab, punya Rabitah Alam Islami, punya gerakan non-blok, semuanya ada di kaukusnya. Di PBB itu semua ada kaukusnya, ada kaukus non-blok, ada kaukus OKI, ada kaukus Rabitah Alam Islami. Tetapi karena single superpower pasca Perang Dingin itu di tangan Amerika, dan Amerika backup sepenuhnya Israel, maka lobby-lobby diplomasi yang dilakukan Israel tampak lebih efektif dan efisien dan very strategik. Ya, cara dia bisa mendapatkan pengakuan sekarang, ya, diplomatik dengan negara-negara Arab ini luar biasa. Itu harus kita akui bahwa itu kehebatan diplomasi Israel. Apapun yang dilakukan, meskipun dengan seperti dengan Sudan, yang dilakukan dengan Sudan kan itu Amerika semua yang negosiasi, Israel di belakangnya aja. Nah, ini yang Palestina punya kelemahan. Segala keterbatasan. Kedutaan Palestina di luar negeri itu sangat terbatas kegiatannya. Dana juga mungkin tidak ada. Nah, harusnya didukung habis-habisan oleh semua negara yang memang menginginkan dunia internasional segera dicapai perdamaian melalui terbentuknya two-state solution. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Apalagi yang mendukung Palestina kebanyakan negara berkembang. Yang juga secara ekonomi terbatas, nggak bisa all out. Nah, ini yang juga menjadi satu kendala. Yang saya waktu itu melihat ada satu semacam momentum, ya, Prof, mohon izin. Ketika dunia internasional termasuk utamanya di Eropa, masyarakat Eropa, publik Eropa sudah marah dan enak gitu melihat kelakuan Israel yang melanggar HAM, ya, gross human right violations. Saya berharap waktu itu bahkan di Amerika pun muncul banyak demo yang mengutuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap Al-Aqsa misalnya, atau terhadap luar biasa. Kalau itu bisa dikapitalisasi oleh dunia internasional, itu menjadi bola salju yang menggelinding bisa menghantam Israel. Cuma kenapa itu tidak terjadi? Saya bolak-balik mengatakan ini momentum. Bahkan anak-anak Eropa, pemuda-pemuda Eropa yang juga sudah enak, ya, mereka bahkan di Inggris sudah mulai ada semacam movement untuk melihat kembali mengapa dulu Inggris menyetujui terbentuknya Israel, ya, dengan perjanjian yang sepihak seperti itu, ya. Nah, harusnya ini masalah humanitarian ini kan very universal. Ini yang bisa dipakai, bisa menggerakkan. Regardless their race, their nations, their ideologies, humanitarian is universal sentiment. Kalau ini bisa kita gerakkan, ini akan bisa menjadi bola besar yang menghantam Israel di Yerusalem sana, karena dia kemarin aja begitu Perdana Menterinya ngomong di UN, pasukannya nyerang Al-Aqsa. Ini bisa jadi momentum. Kalau dunia internasional, LSM,
para pemuda ya, semuanya mengecam dan menjadi satu gerakan ya untuk menumbuhkan semangat humanitarian mobilization ya untuk mendukung Palestina. Ini bisa jadi sesuatu kekuatan real. Hanya memang sayangnya, dan ini kehebatan Israel, dia bisa memecah-mecah kita semua. Arab aja udah dipecah-pecah. Di Indonesia sekarang saya sangat prihatin, sudah muncul gerakan-gerakan yang mendukung Israel. Ya nggak usahlah kita pungkiri. Ada banyak sudah sekarang situs-situs yang mendukung Israel itu di Indonesia udah mulai mempertanyakan kita lebih Arab dari Arab. It's not about lebih Arab dari Arab, it's about our constitution, bahwa konstitusi kita mengamanatkan seperti ini untuk mendukung Palestina. Seperti itu, Prof. Jadi ada sesungguhnya momentum yang bisa kita pakai, humanitarian, it's universal, Prof. Mohon izin, itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Dubes. Saya ingat hanya Dubes Spanyol karena tempat itu indah. Jadi Aljazairnya lupa saya sebagai Dubes. Ya, sebagai diplomat di sana. Baik, Ibu Dubes, terima kasih ya. Kalau ada Pak Dekan mau komentar, silakan. Dikit, Prof. Komentar, Prof. Silakan. Terima kasih, Prof. Didik, Dubes Yuli, dan Mas Umam, dan Pak Din tadi sudah memberikan komprehensif statement, komprehensif argumen. Saya ingin menambahi sedikit aja from perspektif political economy, bahwa kebutuhan yang diproduksi dan teknologi yang diproduksi oleh Israel dan yang lainnya di dunia menjadi sesuatu yang cair, sehingga jalan masuk untuk membuat perdamaian itu tidak hanya tergantung kepada political power, akan tapi economic power bisa didorong. Pasar sudah terbuka luas. Jadi kalau misalnya kita lihat produk-produk Israel apa di Indonesia udah lumayan banyak gitu kan. Terus kemudian bargain, terus kemudian yang lain juga bersaing dengan produk-produk tersebut. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pasar, terus kemudian korporasi dan sebagainya itu menjadi jalan masuk baik untuk membuat perdamaian ini menjadi bisa terlaksana. Demikian, Prof. Terima kasih. Oke, Prof. Baik, Pak Dekan, terima kasih ya. Saudara-saudara sekalian, kita tidak panjang ya. Dan saudara-saudara sekalian, mungkin ada dari mahasiswa Paramada Graduate School yang mengambil topik tentang Timur Tengah ya. Tapi kita tidak tanya jawab ya. Saya ingin komentar saja dari teman-teman mahasiswa, kalau ada silakan angkat tangan ya. Kita tidak usah tanya jawab, kita beride, berpandangan, punya pendapat. Ada teman-teman sekalian? Baik, kalau tidak ada, karena teman-teman angkat tangan ya kalau ada ya. Kalau tidak ada nggak apa-apa, karena teman-teman sebagian ini kuliah ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, kalau ada nanti mengacungkan tangan ya. Saudara sekalian, saya berpendapat bahwa rejim apartheid seperti Israel ini bertentangan dengan humanisme seperti Ibu Dubes sebut tadi ya. Dan selamanya meskipun dibela oleh kekuatan besar, itu akan selalu ditentang dan tidak akan pernah selesai. Sampai kiamat konflik itu akan terjadi ya. Kecuali rakyat Palestina habis ya. Kan tidak mungkin rakyat Palestina habis, dan itu akan terus-menerus, sehingga Israel kalau dia mempertahankan single state saja ya, dan terus itu diberlakukan, itu akan menuai konflik ya secara terus-menerus, dan itu tidak masuk akal. Berarti apa, di dunia ini ya separuh dari isi PBB itu nggak waras, orang sableng ya. Jadi meskipun kaya, pendapatannya tinggi, ya itu tidak waras. Ya enggak, kan tidak mungkin kalau bertentangan dengan humanisme. Apartheid yang di Afrika Selatan kan sudah habis, sudah hilang. Tetapi di Israel masih ada ya. Dan seperti Pak Din tadi menyampaikan, ini bukan barang baru, tapi kenapa lama nggak tuntas-tuntas?
sebenarnya saya ingin jawaban ya dari seluruh yang ada di sini bahwa kalau Netanyahu itu keras sekali ya, sangat keras untuk sama sekali tidak menyentuh isu ini, tapi mungkin karena pengaruh Amerika atau pengaruh apa ya, Perdana Menteri Israel yang sekarang menyampaikannya kan bukan wawancara doorstop dengan wartawan, tetapi itu di depan PBB ya. Dan ini menurut saya itu bola lambung. Bola lambung itu tidak perlu didiskusikan. Bola lambung itu ya seperti voli langsung disemes. Jangan berdiskusi bagaimana melakukan melihat bola lambung itu. Nah, mensemesnya itu ya sebenarnya perlu jawaban, dan Indonesia seperti mau datang ke mana ke Ukraina dan Rusia ya, walaupun tidak berhasil ya, tapi langkah-langkah seperti ini harus dijahit ya. Kalau tidak dijahit maka politik bebas aktif Indonesia itu tidak berlaku, hanya berpihak saja tapi tanpa action ya. Dan ini menurut saya tadi menyatakan bahwa saya menonton film spy itu di Netflix, ditonton deh teman-teman, saya kira itu film yang dahsyat sekali ya. Eli Cohen itu adalah mata-mata Mossad, bisa menjadi pemimpin, hampir jadi presiden Suriah itu ya, luar biasa sampai dan itu bersamaan dengan darah yang tumpah ya, dan itu permusuhannya sangat dalam hingga menyelesaikannya tidak terlalu mudah ya. Jadi Mas Umam tadi menyampaikan isu-isunya banyak, tapal batas, status Yerusalem, pengungsi, security dan seterusnya. Saya kira kalau pengakuan itu sudah resmi ya, Palestina mau 100%, dia dapat 50%, pegang dulu. Nggak bisa kalau dapat 100, minta 100% langsung, ya tidak bisa. Nanti seperti orang Madura, ya provinsinya sudah mau disiapkan, Sumeneb, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, oh nggak mau, itu Bondowoso mesti masuk, Jember mesti masuk, yang nggak jadi provinsi. Ya itu kira-kira. Jadi nggak boleh gaya Madura, Budubes ya, itu harus mesti gaya Amerika. Baik teman-teman ya, kita tidak lama diskusi kita. Kalau ada boleh, kalau tidak ada mungkin kata penutup deh ya dari Mas Umam ya. Oh ada, silakan Saudara Rivaldi ya. Ayo. Silakan Saudara Rivaldi ya, silakan ya. Selamat malam Prof, izin. Kenalkan deh mahasiswa atau wartawan atau apa ya, silakan. Ini mahasiswa Pak Umam ini di Diplomasi Ya, Security. Ya, silakan. Ya, oke. Di kelas ya, aja nanti bertanyanya, di kelas. Sekarang berpendapat aja. Saya tahu ini apakah nanti masuk ke pertanyaan atau sedikit memberi apa ya, mungkin ngobrol lah gitu. Silakan, mungkin silakan. Ini Prof ya kita udah sering dengar lah kritik terhadap sistem internasional yang berperan bagaimana isu Israel Palestina ini sampai sekarang sulit diselesaikan gitu, Prof. Tapi mungkin nggak misalnya kalau kita fokuskan juga kritik kita ke internal Palestina sendiri, misalnya gitu ya, misalnya terhadap efektivitas Palestinian Authority, nah gitu. Karena kan ya kalau tadi Prof Umam ngutip beberapa ayat, dan kalau kita kutip juga misalnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu kan juga sebenarnya sangat relevan gitu Prof. Itu karena pada faktanya kan otoritas Palestina ini kan hasil dari Oslo Accords tadi, dan aspirasi yang digaungkan itu adalah aspirasi diplomasi, bagaimana menyelesaikan perkara ini pada jalan diplomasi yang peaceful gitu. Tapi pada faktanya malah ini seperti ada kemunduran gitu terhadap posisi Palestina itu sendiri di kancah internasional, melemahnya posisi dan lain sebagainya gitu. Dan juga Palestina Authority yang sekarang itu presidennya Mahmud Abbas itu kan bisa kita katakan sudah nggak legitimate lagi gitu, karena seharusnya itu termnya itu kan sudah berakhir di 2009 gitu. Tapi beberapa kali ada wacana ingin pemilu tapi selalu dibatalkan gitu. Jadi di internal Palestina sendiri bahkan menganggap otoritas Palestina ini sudah menjadi alkian atau agent daripada perpanjangan tangan Israel itu sendiri, Prof. Makanya ada
kayak security cooperation gitu, Tansik al-Amni. Itu kan bagaimana menstabilkan resistensi orang-orang Palestina yang misalnya sudah mulai muncul ke permukaan. Itu jadi seolah-olah tanpa turun tangan Israel langsung itu sudah bisa diredup oleh otoritas Palestina. Nah, gitu. Terus juga ya, Bro. Ini kebetulan ya, Bro, izin lagi, Bro. Kebetulan saya itu sempat di kedutaan Palestina, Bro, sebagai ya translator sama personal assistant dubes Palestina yang sekarang itu. Ya, sedikit banyak saya tahu betul gimana kerjaan para diplomat, para duta besar di dalam kedutaan itu yang mungkin apa ya, untuk ini aja misalnya kegiatan intelijennya gitu, mengumpulkan informasi. Seharusnya kan perwakilan luar negeri di negara, misalnya di negara itu seharusnya kan mengumpulkan informasi tentang misalnya apa wacana-wacana yang akan wacana negara tersebut yang akan mempengaruhi negara kita. Tapi pada faktanya di dalam kedutaan itu yang dicari adalah informasi-informasi masyarakat mereka sendiri yang kritis terhadap pemerintahannya, terhadap otoritas Palestina itu, dan juga yang membawa isu-isu agama dalam konflik ini. Yang bisa ditanggung. Mas Waldi, saya kira masukannya penting ya, kritik internal ya. Memang di perang Arab Israel itu memang Arabnya kalah karena Arab bertuju. Ya masing-masing sendiri, dan yang bertuju itu pecah-pecah kalau Israel bersatu ya. Dan juga kritik internal itu mungkin perlu belajar kepada Bung Karno yang bisa menyatukan Sabang sampai Merauke itu ya. Saya kira kita sudah mulai sebelum jam 7 tadi dan hampir 1,5 jam ya. Mungkin Mas Umam menjawab sekaligus menutup ya pertemuan kita ini. Penutup, silakan Mas Umam ya. Ya, baik, terima kasih Prof. Terima kasih juga Ibu Dubes, Bu Yuli, kemudian Mas Rivaldi, wala alihi washabihi ajmain, dan teman-teman yang lain. Oh iya, ada Pak Dekan tadi. Terima kasih juga Pak Dekan atas masukannya. Intinya ekspektasi itu tentu tidak boleh padam. Apa yang terjadi di Palestina harus menjadi wake up call bagi kita semuanya, bukan hanya bagi dunia Islam, tetapi bagi mereka yang tergerak pada humanity. Adapun kemudian tadi, betul di satu sisi memang masih ada fragmentasi internal di dalam Palestina yang cukup problematik. Dari perspektif konsep nation state sendiri belum selesai. Fatah sendiri mengidolakan konsep sekularisme, sementara Hamas berharap konsep keagamaan. Dan oleh karena itu ini menjadi rasa syukur kita berkaca pada diri sendiri. Alhamdulillah Indonesia sudah selesai pada basis perdebatan relasi agama dan negara. Belajar kepada Nurul Majid ya, rektor Paramadina. Betul, Cak Nur, Gus Dur, dan para pemikir-pemikir Islam yang meletakkan basis perdebatan itu secara peaceful dan tetap logik dalam basis kenegaraan maupun keislaman. Dan itu menjadi amal jariah bagi beliau-beliau semua. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi upaya untuk mengoptimalkan terjadinya global power shifting. Tentu kita berharap pada peran China, tetapi di sisi yang lain kita juga tetap harus realistis pada harapan itu. Karena bagaimanapun juga tidak mudah kemudian mempersepsikan, membayangkan China akan melakukan langkah-langkah yang kemudian betul-betul mengubah peta politik dan juga ekonomi kawasan di Timur Tengah. Bagaimanapun juga China akan tetap menggunakan pendekatan utama dia, yaitu kalau dalam bahasanya Profesor Mark Bison dari Murdoch University itu, dia menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah offensive strategy, konteksnya adalah charming offensive strategy, dan yang kedua adalah alarming offensive strategy. Dia tidak akan mampu dan tidak akan mau menggunakan alarming offensive strategy kalau charming offensive strategy-nya belum dilakukan. Charming offensive strategy dalam konteks ini adalah diplomasi ekonomi. Kalau diplomasi ekonomi China sudah begitu kuat, sudah begitu mapan dengan sebuah negara atau kawasan,
di saat yang sama itulah dia akan menggunakan alarming offensive strategy melalui mekanisme yang mungkin cukup percaya diri, baik menggunakan threatened force atau use of force seperti relasi Indonesia dan China. Kita 10 tahun yang lalu nggak pernah berpikir bahwa kita akan memiliki problem sengketa teritorial. Tetapi justru seiring dengan menguatnya investasi, kerjasama ekonomi, di saat itulah kemudian China begitu agresif berhadapan dengan kita di Laut Natuna Utara. Bagi mereka itu adalah coastal guard. Tapi bagi saya pribadi itu bukan coastal guard. Itu adalah bentuk use of force and show of force dari kekuatan militer China. Nah, oleh karena itu tentu negara-negara Arab harus berpikir ulang, dan kelompok yang bisa kemudian menggawangi ini adalah negara-negara yang sekiranya masih memiliki basis pemahaman dan tidak memiliki konflik of interest yang cukup besar. Ya, salah satunya adalah Indonesia, Turki, dan tentu negara-negara di basis Asia Selatan yang secara teritorial jauh dari Palestina. Karena kalau misal sudah dekat, tentu mereka akan terjebak dalam kompleks interdependence yang dibangun oleh Amerika Serikat dan Israel itu sendiri. Terbukti normalisasi diplomatik sudah terjadi di mana-mana. Nah, oleh karena itu, ya, mari terus menyuarakan ini. Kami berharap G20 bukan hanya sekedar lambe manis, bukan lambe turah ini Pak Dekan ini, lambe apa? Hanya manis di bibir. Nah, ini lagunya Malaysia. Tetapi betul-betul mengagregasi kepentingan baik internal Indonesia maupun dalam konteks kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bukan hanya sekedar gimmick, tetapi betul-betul kemudian mengagregasi itu sebagai sebuah langkah yang sistematik. Mumpung pada saat momentum yang sama, Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali menegaskan urgensi two-state solution, kemudian Perdana Menteri Israel juga berkomitmen dengan itu, tentu ada ruang negosiasi dan juga kompromi untuk menemukan titik-titik bijak yang sama di dalam konteks 4 pilar tadi itu, terkait dengan konteks border, status Yerusalem, aspek refugee, dan juga problem security. Saya pikir mohon izin berhenti di situ. Pak Rektor, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Kita tutup dengan catatan Bu Dubes. Monggo Bu Dubes, 3 menit, 5 menit. Masih mute? Masih mute tuh Bu Dubes. Sudah. Mute lagi. Ya, udah. Ya. Mohon izin, voice-nya nggak begitu bagus karena memang jaringannya low bandwidth. Tapi saya sepenuhnya ingin menyampaikan bahwa pemikirannya Pak Khairul Umam, ya, concern kita ini memang menjadi concern internasional. Mengapa? Karena kita dunia internasional tahu persis sesungguhnya mana yang black, mana yang white, mana yang melanggar, mana yang berhak, ya kan? Tetapi that's politics. Nah, politics ini solusinya bisa melalui diplomasi. Apabila kita ingin damai, kita harus siap perang. Tapi Palestina tidak siap perang, ingin damai. Harusnya dia memperkuat diplomasinya. Nah, memperkuat diplomasi kita sudah memfasilitasi dengan banyak sekali forum-forum di dunia ini yang mendukung Palestina. Sungguhnya itu tinggal digerakkan mesinnya itu. Mesin yang ada di PBB. Kita bayangkan Indonesia mendukung Palestina sehingga sekarang Palestina menjadi observer di PBB. Itu dukungan Indonesia yang luar biasa. Keberhasilan diplomasi Indonesia itu di bawah Indonesia loh. Sekarang Palestina punya status observer. Kalau dulu dia datang ke UN sidang, itu menjadi member of other delegation. Sekarang enggak, dia bisa datang dengan sebagai delegasi Palestina. Itu udah satu kemajuan politik yang luar biasa. Memang memakan waktu dari tahun 48 sampai sekarang apa boleh buat, tapi itu ada kemajuannya. Nah, sekarang bagaimana momentum ini terus kita jaga? Itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, yang terakhir itu bukan catatan Pak Dekan, itu catatan Pak Rektor kepada Pak Dekan. Yaitu bahwa kalau ada isu-isu yang baik seperti ini harus ditangkap oleh Fakultas Falsafah Peradaban, ya, Prodi Hubungan Internasional, ya.
Tidak harus rektor, rektornya kan ekonom, bukan ahli diplomasi. Ya, ada juga masalah komunikasi di Fakultas Falsafah Peradaban, juga masalah falsafah dan agama. Ya, nanti concern intelektual terhadap sensitivitas lingkungannya itu penting. Dan kalau guru besar seperti saya, itu tugasnya 3, yaitu bikin buku, ya sudah banyak, saya punya 30 buku, bikin jurnal, ini agak macet, dan kemudian menyampaikan pandangannya ke publik, ya. Dan itu kalau nanti fakultas tidak bergerak, Pak Rektor yang akan bergerak, nggak apa-apa. Ya. Jadi itu Pak Dekan ya, nanti setiap banyak hal yang bisa kita angkat sebagai kontribusi kita ya, dan itu akan menjadikan diskursus yang bisa menjadi solusi. Sebagai contoh ya, banyak teman-teman di Komisi 11 itu bukan seorang ekonom, tapi dia pengambil keputusan. Dalam sidang biasanya teman-teman itu membaca koran. Nah, di koran itu pikiran-pikiran para ahli ekonomi, para ahli keuangan itu diserap. Dan ketika diserap, maka kita yang menyampaikan pikiran di publik seperti menitipkan pikiran itu kepada teman-teman di anggota parlemen gitu. Dan itu menjadi sebuah force ya untuk mempengaruhi kebijakan publik, itu otomatis langsung ya. Itulah pentingnya itu, selain seminar-seminar serius yang kita siapkan sebulan 2 bulan untuk mengisi kum kita menjadi lektor, menjadi guru besar dan seterusnya ya. Saya kira demikian teman-teman para mahasiswa ya, S1 maupun S2, teman-teman media ya, Ibu Dubes terima kasih ya, Mas Umam mungkin mengajar bergeser dikit ya. Saya tutup ya, saya ucapkan terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Dekan. Terima kasih, Prof. Bes, mari Bu. Assalamualaikum. Salam.